Kalau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini hanya mengakomodir BMMK, kaitan di dalamnya juga kan ada DKK, ada pekerja seni yang lain lah, gitu. Jadi kemarin juga bahwa DKK itu terpisah, saya lihat di peraturannya juga sudah berbaur ke dalamnya sih. Ya. Jadi diharap segala kekisruhan berarti. Ya, jadi ginilah saya pesan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kalau hal-hal yang menyangkut nama baik Kabupaten Karawang, terus ingin majunya Kabupaten Karawang di bidang budaya dan pariwisata, ya kekisruhan itu kan bisa dibicarakan. Nah, apa nih? Sektor pariwisata ini ada penurunan dari kunjungan itu sampai 65%. 65%. 65%. Kemarin ini kita sudah evaluasi kembali di 2019, kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Karawang itu hampir 1 juta lebih. Dalam setahun. Sekarang ini sudah baru 300-400. Sampai saat ini kami mengeluarkan satu izin untuk kelompok seni, itu sudah mencapai dari mulai 2015 sampai hari ini itu 1.200 kelompok seni. Sobat PWI, kita sudah tahu pandemi corona ini berdampak sangat luar biasa, sekaligus juga di sektor pariwisata. Betul, ya, pariwisata ya. Kita tahu semua daerah terdampak, kunjungan wisatawan menurun karena mobilisasi masyarakat juga terhenti. Otomatis sektor pariwisata juga sepi ya, seperti di Karawang ini. Nah, Presiden Jokowi telah menginstruksikan pandemi ini jadi momentum baru untuk mengevaluasi dan memperbarui seluruh infrastruktur pariwisata di Indonesia. Nah, tentunya di Karawang. Nah, kita tanya kepada Pak Yudi nih, apa yang akan dilakukan di Karawang? Terima kasih. Kami coba menjelaskan kaitan dengan kepariwisataan di Kabupaten Karawang. Memang perlu kita ketahui bersama bahwa dengan kondisi pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh, berdampak kepada sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata ini ada penurunan dari kunjungan itu sampai 65%. 65%. Kemarin ini kita sudah evaluasi kembali di 2019, kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Karawang itu hampir 1 juta lebih. Dalam setahun. Sekarang ini sudah baru 300-400 orang semenjak pandemi. Nah, mulai dengan adanya instruksi dari Gubernur, dengan adanya Perbu 41 2020 dan surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang kepariwisataan, ini sekarang sudah mulai bergeliat pengunjung, tapi tidak menutup kemungkinan dan kita sarankan itu supaya protokol kesehatan itu dijaga. Artinya ada batasan-batasan, tidak mencapai 100%, hanya pembatasan 50% saja dari sektor pariwisata dalam kunjungan untuk fasilitas di tempat pariwisata itu juga.
Nah, mengontrolnya seperti apa, Pak? Kami sudah menginstruksikan kepada pengelola destinasi wisata dan kami sudah melaksanakan evaluasi setiap 14 hari sekali. Kita evaluasi baik dari tempat wisata, perhotelan, terus edukasi permainan anak. Cuman memang sampai saat ini untuk yang tidak boleh beroperasi ini yaitu THM, tempat hiburan malam, itu belum kita keluarkan, setujui arahan dari tim COVID gugus tugas, termasuk juga destinasi wisata permainan anak-anak seperti kolam renang itu kami belum mengizinkan. Pak, tahun 2015 nih Karawang sempat populer dalam situs Agoda. Karawang ini masuk 10 besar destinasi wisata baru yang menjadi favorit anak-anak muda karena kaya akan alam, Pak. Jadi ada gunung, ada laut, banyak pelancong-pelancong generasi muda yang berkunjung ke sini dari Jakarta, dari Bekasi dan sekitarnya. Nah, kira-kira ada langkah apa yang dilakukan untuk mengejar bahkan melebihi 2015 itu, Pak? Ya, terima kasih. Memang perlu kami sampaikan juga kaitan dengan destinasi wisata Agoda ini sangat menjanjikan. Makanya kami di 2021 ini akan membuat terobosan baru kaitan dengan nanti penganggarannya kita akan perkuatkan promosi. Promosi ini memang di Karawang ini terus terang untuk banyak tempat destinasi wisata, semuanya ada di Karawang. Memang kita kekurangan promosi. Nah, nanti di 2021 insya Allah kalau memang pandemi ini sudah berakhir, promosi ini akan kita perkuat. Dan kami juga sudah komunikasi dengan beberapa pihak, terutama kawasan KIC. Kami juga ingin ada promosi para wisata itu nanti di sana. Dan kedua, kebetulan kami juga sudah membuka rapat kerja Kompepat, pengelola destinasi wisata. Mereka itu sudah beberapa membentuk program di tahun 2021. Dan di sini kita perlu kita ketahui ada 70 destinasi wisata sebenarnya. Semuanya ada di gunung, laut gitu kan, religi, industri. Nah itu nanti kita kembangkan, di mana RBJMD ini kan 7 destinasi wisata memang belum tercapai 100% karena memang selama ini adanya pandemi. Nah, nanti insya Allah di 2021 kita akan lanjutkan dan kita kejar sekarang ini yang Puncak Sempur dulu nih. Puncak Sempur ini sudah posisi kedua. Anugerah Pesona Indonesia. Ya, Anugerah Pesona Indonesia ini sudah posisi kedua dari 10. Kita dengan Pemalang. Dengan Pemalang. Ini perbedaannya setiap hari itu 150. Mungkin kepada sobat PWI nih. Oh ya, kepada sobat PWI kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang mohon dukungannya kaitan dengan pelaksanaan di mana Puncak Sempur ini menjadi Anugerah Pesona Indonesia termasuk 10 besar di Indonesia dan sekarang ini posisinya di kedua. Mohon dukungannya. Jadi nanti teman-teman atau yang akan memberikan dukungan cukup lewat WA. Nah, nanti itu kami membutuhkan sekali dukungan dari teman-teman sekalian. Jangan lupa voting, terus share sebanyak-banyaknya foto, video mengenai Puncak Sempur. Dan itu jadi faktor penilaian, Pak ya. Makin viral, makin bagus, Pak. Bagus, karena waktunya ini cukup lama, sampai tanggal 31 Desember 2020 batas ini ya. Masih ada waktu. Nah, ini Pak ada yang unik, Pak. Sobat PWI juga mungkin baru dengar ya. Ada industri pariwisata di kawasan industri. Itu turisnya ngapain, Pak? Ya gini, jadi kawasan pariwisata di kawasan industri ini karena di area-area industri ini kan banyak tempat-tempat yang kira-kira itu menjadi objek pariwisata seperti danau, adanya pemakaman, terus adanya restoran itu, terus adanya kemarin dari pihak Toyota juga menawarkan ada semacam destinasi wisata buatan mereka, jadi kita akan kerjasama dengan mereka. Nah, nanti memang kita akan uji coba, akan kita kunjungi dulu dengan
Kabupaten Bekasi, karena di Cikarang itu sudah berjalan Oh, ada. destinasi wisata Destinasi industri. wisata. Ya. Nah itu bisa ada bocoran nggak kepada sobat PWI ini? Bisa bayar apa di sana? Perakitan mobil atau main-main aja? Jadi di sana ini kita akan bekerja sama dengan pihak dinas pendidikan, di mana murid-murid ini atau pelajar sekolah ini bisa berkunjung ke pabrik-pabrik, mungkin melihat tata cara pengepekan atau pembuatan satu kendaraan atau produk yang ada di kawasan industri itu. Jadi tidak hanya tamasya tapi juga ada edukasi. Ada edukasinya. Jadi sekaligus belajar mungkin. Ya betul, dan perlu kami sampaikan juga nih teman-teman dari PWI dan pemirsa bahwa memang perlu kita ketahui bersama kaitan dengan kampung budaya. Oh iya. Ya, ini kampung budaya ini memang tempat yang sangat strategis kalau memang pengelolaannya. Kemarin itu kami sudah berkunjung ke sana dengan tim dari Kementerian PUPR, di mana di sana itu akan ada pembuatan rumah susun. Nah, rumah susun itu di samping kampung budaya. Nah, kami sudah meminta ke pemerintah pusat untuk pengelolaan kampung budaya ini berintegrasi dengan rumah susun. Jadi kita akan serahkan kepada pihak ketiga karena memang pengelolaan kampung budaya oleh pemerintah daerah ini cukup besar biayanya. Jadi kita kerjasama dengan Kementerian PUPR. Ada satu lagi sebenarnya Pak, Karawang ini kan sejak 2015 kita pantau ternyata ada Pak pariwisata yang fotografi, tapi dia objek-objeknya itu yang bencana-bencana Pak, jadi ada alirannya tersendiri. Itu ada yang suka motret-motret rumah hampir roboh, yang korban-korban abrasi. Sekarang kan makin parah nih Pak, apa ada memang sengaja atau itu gimana sih Pak? Mereka itu ada satu komunitas, ada satu komunitas perkumpulan fotografer yang tadi khusus pemotoan masalah bencana, tapi tidak harus direspon bencananya, jadi karya seninya. Nah, kemarin kita sudah berkomunikasi dengan mereka, jadi ada satu perkumpulan para fotografer itu. Ya. Dan objeknya kan itu juga dramatis Pak, ya, ada rumah hampir roboh diterjang ombak gitu kan, jarak. Tapi kami meminta untuk meminimalisir kaitan dengan hasil-hasil pemotoannya. Gitu. Ya. Jadi dibuat menarik lah, bukan dibuat orang khawatir dengan lihat hasil fotonya. Tapi lebih menonjolkan sisi artistiknya mungkin. Betul. Jadi Karawang juga punya objek foto yang banyak sekali ya Pak, mulai dari gunung, banyak hewan-hewan juga di pegunungan. Ada hewan-hewan langka juga, kalau fotografer alam liar bisa ke sudah komplit lah di Karawang ini, banyak sekali. Ada burung rangkong Pak ya? Ada, banyak. Ada lutung, ada owa Jawa, banyak binatang-binatang dilindungi yang bisa jadi objek foto ya. Pemirsa PWI Karawang TV, sobat PWI Karawang TV, kalau ada yang hobi fotografer yang akan mau menekuni fotografer alam liar, bisa berkunjung ke sana. Jangan lupa bawa lensa tele ya Pak ya. Iya betul. Karena kalau lensa biasa nggak akan nyampe. Pemirsa PWI Karawang TV, sebentar lagi Karawang akan berulang tahun ke 387. Nah, itu apa yang spesial Pak nanti Pak? Kalau untuk situasi pandemi corona saat ini, memang kita tidak akan merayakan seperti tahun kemarin, tapi ada perayaan, di mana perayaan ini kita akan tempuh informasi dari panitia HBN daerah bahwa itu ada program 5, ada pemancingan, terus biasa sidang paripurna, dan itu ada pentas seni nanti. Pentas seni itu di Plaza Pemda, itu namanya plakat kuning emas, itu kandang sapi pada saat penyerahan dari Raja Mataram ke Raja Pajajaran. Nanti kita akan ilustrasikan di tarian itu. Jadi mereka ulang peristiwa masa lalu saat penyerahan kekuasaan dari Mataram ke Pajajaran di loji ya? Plaza Pemda nanti ininya pelaksanaan tari. Tapi kalau flashback sebelumnya di loji ya. Betul. Itu prasasti kandang sapi. Iya, prasasti kandang sapi. Nah, pemirsa jadi tahu kan sejarahnya. Iya.
Nah itu pertunjukannya malam atau gimana? Siang. 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 Nah kesenian lainnya apa lagi Pak yang akan ditampilkan? Tidak ada, karena kita hanya pembatasan waktu dan pembatasan personil ya. Jadi nanti tetap ada proses tarian. Terus kedua juga mungkin itu ada pembacaan Kerawang, sajak Kerawang, dan itu sejarah Kerawang. Itu akan dibacakan oleh Pak Sekda nanti semuanya. Secara tutur. Ya. Nah, bagi pemirsa nih yang ingin menonton secara online ada live streaming? Ada. Nanti kita buat live streamingnya. Jadi tinggal panteng aja channel. Betul. Dinas Kebudayaan. Iya, di Instagram ada, di itu channel Parbud ada. Siap. Nah, Pak berbicara mengenai budaya, tadi kan sudah dibahas mengenai kekayaan alam, Betul. objek wisata dan semacamnya. Nah, Karawang juga dikenal sebagai daerah yang kaya budaya, Betul. banyak kesenian. Kita tahu betapa tersohornya Abah Suwanda, penabuh almarhum, penabuh gendang sampai ke Perancis, dan berkontribusi besar dalam pelestarian Jaipong. Nah Pak, di Karawang ini ada berapa kesenian tradisi sih yang masih bertahan saat ini? Sampai saat ini kami mengeluarkan satu izin untuk kelompok seni, itu sudah mencapai dari mulai 2015 sampai hari ini itu 1.200 kelompok seni. Itu tuh bergerak dalam bidang apa? Seni tradisi, semuanya Kerawang. Tapi ada di beberapa itu lokasinya di 30 kecamatan. Kemarin juga kami sudah audiensi dengan pengrajin wayang golek, karena pengrajin utamanya ini kan sudah meninggal, terus diwariskan ke murid-muridnya, dan insya Allah nanti kita di 2021 ini akan kembangkan, karena yang namanya wayang golek ini perlu kita ketahui bersama bahwa seniman wayang golek ini Pak Cecep Sastra ini sudah tidak ada generasi penerusnya. Terus kedua, kemarin juga kami dapat informasi bahwa di sini juga ada khas pencaksilat Kerawang, namanya Godot ya. Pencaksilat Godot ya. Pencaksilat Godot seperti apa? Nanti kita akan audiensi dengan mereka di jam 1 atau jam 2 siang. Nah ini mereka dari mana Pak? Itu dari tersebar di seluruh kecamatan. Pusatnya di Cikampek, benar? Pusatnya di Cikampek. Ya, yang membedakan apa sih Pak? Sampai saat ini saya juga belum tahu nih. Yang membedakan pencaksilat Kerawang asli ya seperti apa. Nanti kami juga akan meminta kepada mereka seperti apa bentuk gerakannya, demonya. Gitu. Sobat PWI, di Karawang ini kabarnya bakal muncul destinasi wisata baru. Nah, lokasinya dekat dari Pemda Pak ya. Dulunya rumah dinas kalau nggak salah. Nah itu bakal ada apa aja sih di situ Pak? Itu nanti rumah galeri. Di sana itu ada peninggalan purbakala, peninggalan sejarah Kerawang. Nanti semua dipusatkan di sana. Terus kedua, semua produk UMKM, semua produk sejarah Kerawang itu akan ditempatkan di sana. Dan kami punya rencana, kita sudah komunikasi dengan Dinas Perikanan Kelautan bahwa menurut informasi dari Kementerian Kelautan itu bahwa di sana itu ada kapal VOC. VOC di mana di dalamnya itu terdapat harta karun. Dan itu akan ada penggalian pengambilan. Kita tinggal nunggu hasilnya seperti apa, tapi ada beberapa masyarakat di lingkungan itu sudah mendapatkan benda-benda purbakala. Nanti kita akan pengelolaannya, kalau memang kita sudah serahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah, berarti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini akan mengelola. Nanti kita akan siapkan di sana itu guide, terus pengelolaannya seperti apa, nanti kita akan tata kembali. Nah Sobat TWI yang belum tahu, ternyata sekitar abad 18 atau abad 17, kabarnya pernah ada satu kapal VOC, Serikat Dagang dari Hindia Belanda yang karam terdampar di perairan Karawang. Nah rupanya artefak-artefak dan sejumlah peninggalan masih tersisa. Masih ada. Bahkan warga di sana juga sudah pernah menemukan satu nelayan-nelayan di sana lokal. Nah itu selain koin emas, apalagi Pak? Ada tempat semacam mangkuk, terus ada
tempat semacam kotak gitu kan, terbuat dari zaman-zaman dulu. Ya. Nah, rencananya akan dipamerkan di galeri. Di galeri, kalau memang itu sudah terangkat semua hasilnya, nanti kita tinggal tunggu saja. Nah, selain artefak dan benda sejarah, ada apa lagi Pak di sana? Di sana itu ada tempat-tempat semacam apa ya, air gitulah. Oh, jadi iya. kayak bentuknya bulat gitu. Tapi di sana lebih banyak benda-benda koin aja. Nah, ya kan? sementara ini benda-benda bersejarah yang pernah terpendam di Karawang ini di mana posisinya Pak saat ini? Sekarang ini ada sebagian di Cirebon disimpan, ada sebagian di Kementerian Kelautan. Nanti akan ada serah terima. Ada pemburu harta karun nggak Pak yang Tidak ada, tidak ada. Jadi Tidak ada udah pemburu harta karun ya. sudah diambil semua? Gitu? Iya, Dari dari Kementerian Kelautan itu sudah membentuk tim. Nah, ada bocoran nggak Pak tahun berapa kira-kira mulai Kalau buka? awalnya kan di tahun 2020 semenjak kemarin ada kunjungan ya dari kementerian, tapi situasi yang memang ini pandemi ini sangat berdampak sekali lah. Sekali lagi semua ya. sektor. Iya. Jadi mudah-mudahan di 2021 ini sudah bisa sudah bisa bekerja, sudah bisa difasilitasi, sudah bisa digarap di karena rumah galerinya sudah ada. Nah, itu rencananya akan gratis atau ada tiket? Sampai saat ini kita belum bicara tiket atau gratis, yang penting kita menarik dulu wisatawan. Selama ini kita bicara dengan Disdik, karena ini banyak pelajar yang harus kita raih dan nanti kunjungannya ke sana. Nanti belum bicara mengenai bayar atau tidak, gratis atau tidak. Nah, berbicara soal pendapatan di sektor pariwisata nih Pak, dari sekitar berapa 70-an? Ya. 70-an destinasi wisata itu sebenarnya menguntungkan nggak atau berkontribusi nggak kepada keuangan daerah? Jadi gini, anggaran yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dari sektor pariwisata saja itu kita anggarkan awalnya PAD-nya 500 juta. Tapi dengan situasi kondisi pandemi itu baru kita anggarkan 160. Dan realisasi hari ini baru 29 juta. Jadi selama dari Januari sampai bulan ini hanya 29 juta. Sekali, Pak. Iya. Jadi banyak pemasukannya yang kurang lah semenjak ini. Nah, untuk menggenjot pendapatan di sektor pariwisata nih Pak, ada langkah tertentu nggak, misalkan surat kerjasama dengan pihak yang punya lahan atau gimana? Memang betul banyak destinasi wisata yang dikelola oleh pihak-pihak lain, terutama seperti perhutani, swasta, perorangan. Nah, penguatan buat pemerintah daerah ini memang kita harus tunjang dengan adanya MOU antara pemerintah daerah dengan pengelola itu sendiri. Setelah ada MOU, kita tindak lanjuti dengan PKS, perjanjian kerjasama antara dinas dan pengelola itu. Tapi dasar hukumnya itu ada MOU, di mana sampai saat ini menurut Perda Restribusi di 2016 ini pendapatan kontribusi terhadap pemerintah daerahnya sangat sedikit. Kami dari pariwisata mengusulkan ke pemerintah daerah akan, contohnya kan wisata kita hanya dapat 1.500 nih dari satu tiket itu. Ya, satu tiket. Kami maunya itu 2.500 karena mereka berhitungnya 2016 pada saat kunjungan itu. Tapi kan sekarang sudah 4 tahun. Yeah. Berarti kunjungan ini kan tidak akan sama, setiap tahun pasti berubah gitu. Dan itu nanti, hal yang wajar ya. Hal yang wajar, makanya kita perkuat dulu dari perjanjian dan MOU ini. Mungkin kalau pemasukan dari sektor pariwisata meningkat, pembenahan infrastruktur dan segala macam juga bisa lebih baik. Iya, makanya kami juga mohon dukungannya dari semua stakeholder, terutama OPD, kaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur ini memang ada beberapa tempat destinasi wisata yang infrastrukturnya belum menunjang, di mana tadi yang disampaikan sepintas bahwa ada semacam brands bahwa kalau kunjungan wisata ke Karawang tidak macet, tapi kenyataannya yang kita kelola ini pasti adalah macet. Nah, makanya infrastruktur ini harus kita benahi. Ya, satu sisi nanti kita berjalan beriringan dengan stakeholder atau PD
yang terkait gitu. Satu lagi wisata unggulan di Karawang. Ini fenomenal sekali, candi tertua di Pulau Jawa, Oh, iya. Candi Jiwa. Nah itu statusnya sekarang sudah jadi cagar budaya nasional. Ya, betul. Nah, sikap pemerintahan Kabupaten Karawang gimana, Pak? Ini memang kemarin dari ada Kementerian Pendidikan dan Budaya itu zona untuk destinasi wisata yang dikelola oleh nasional itu sebesar 387 hektar. Dari total Dari total 500. 500. Nah, itu yang sudah dikelola oleh pusat dan pemerintah provinsi. Nah, bila mana ingin ada perluasan, contoh UMKM, dan itu tidak boleh keluar dari zona itu. Artinya harus di luar mereka. Harus di luar. Jangan masuk dan Jangan masuk karena di sini banyak situs-situs budaya yang masih belum tergali. Kemarin kita rapat dengan Bapeda itu ternyata pemetaannya di sana itu banyak seperti seolah-olah di sana itu berinteraksi masyarakat dulunya. Di sana itu kita temukan tempat beras gitu kan, tempat seperti itu, penutup beras itu. Jadi artinya sudah dibatasi 387 hektar. Nah, bila mana mau sumbangsi pemerintah daerah atau UMKM di sana, itu harus di luar zona itu. supaya tidak mengganggu, Ya, apalagi merusak. Apalagi merusak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, di Candi Jiwa itu ada perluasan kabarnya Pak ya? Ya. Itu benar nggak sih Pak? Betul, kemarin itu ada perluasan, makanya kemarin kita rapat dengan tim dari arkeologi Kementerian, Bapeda, itu akan ada perluasan. Makanya sudah dibatasi zonanya itu 387 hektar. Nah, itu dibatasi oleh dari kementerian, biar nanti pada saat pemugaran, penggalian situs itu tidak terganggu. Tapi ini juga kan masih ada tanah masyarakat. Oh, jadi iya, ada tanah milik pribadi di sini. pribadi ada, nanti ada satu tim kita bentuk nanti. Nah, untuk apa ya, mau tidak mau mungkin harus dibebaskan Pak ya? Iya, harus dibebaskan. Ada rencana dibebaskan? Ada rencana dibebaskan. Nah, itu kan khawatir harganya tinggi, gimana Pak? Ya, itu kan kalau memang sudah ada aturan pemerintahnya, nanti masyarakat di sana juga harus mematuhi ya, karena ini bukan keperluan pribadi tapi ini keperluan nasional nantinya. Karena sejarah terpendam di dalam. Terpendam, betul. Ya, jadi memang ini awalnya itu kan ada DKK sebelum ada BMMK. Sebenarnya DKK itu sudah berbaur di dalam surat keputusan itu di bawah naungan BMMK. Itu. Jadi kalau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini hanya mengakomodir BMMK, kaitan di dalamnya juga kan ada DKK, ada pekerja seni yang lain lah, gitu. Jadi kemarin juga bahwa DKK itu terpisah, saya lihat di peraturannya juga sudah berbaur ke dalamnya sih. Ya. Jadi harap segala kekisruhan berarti. Ya, jadi ginilah saya pesan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kalau hal-hal yang menyangkut nama baik Kabupaten Karawang, terus ingin majunya Kabupaten Karawang di bidang budaya dan pariwisata, ya kekisruhan itu kan bisa dibicarakan lah. Apa nih, kita sama-sama lah, sama-sama untuk membuat Karawang ini menjadi maju gitu loh. Dengan kekisruhan ini kan khawatir ini akan jadi hambatan. Jadi kita berharap bahwa itu duduk bareng lah. Apa sih? Nanti kita kelola gitu. Oke, Sobat PWI, kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Yudi Yudiawan tentang proyeksi pengembangan pariwisata setelah pandemi. Begitu juga tentang potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Nah, jangan lupa, jangan takut untuk melancong Pak ya. Ya, populerkan. Terus satu lagi, dukung Puncak Sempur, voting, viralkan supaya terpilih jadi destinasi wisata dataran kategori dataran tinggi favorit Anugerah Pesona Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.